Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha Hadratun Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu alaihi wa sallam بجميع مشايخ أجمعين ونباتهم وصوارهم وعلومهم ونبهاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه يا ولكلية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضاك ولا تولنا لينصرك ولا تجي عنا ومن خلاف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terus ya. Nah. Kalau ini Alhamdulillah wa syukrulillah salatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi bidarin yaqul faslun as-sifatul mahmudah wal mazmumah. Jadi ini pembahasan tentang sifat terpuji dan sifat tercela. Sifat ini minal wajibatil qalbiyat al-iman billah. Jadi sifat ini bagian hati. Jadi walaupun dia tersenyum di depan raih kita, walaupun dia baik nolong kita, nah hatinya kita tidak tahu. Jadi sifat ini sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Apa dia penolong, apa dia pemaaf, apa dia penyabar, apa dia pemarah, apa dia tamak, apa dia iri, apa dia dengki. Nah, itu bagian hati. Kita nyengok cak baik dia adik-beradik, cak rukun. Ternyata si kakak tadi punya sifat iri dengan adik. Dia ngakui itu bapaknya, dia ngakui itu emaknya, tapi dalam hatinya dia menganggap orang tuanya tidak adil. Nah, itu sifat galau. Sifat ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, yang terpuji yang baik, pemaaf, sabar, tawakal, ikhlas, ridha. Itu bagian sifat baik. Ada yang sifat jahatnya tamak, hasad, dengki, iri, sombong, lupa mati.
hidupnya minta dipuji-puji, minta amalnya hubulja, senangnya kalau disebut-sebut, riya, sum'ah. Itu sifat-sifat yang tercela. Minal wajibat al-qalbiyah al-iman billah biwahdaniyati wa bisifatihi as-subutiyati wa salbiyah. Di antara yang wajib, yang bersifat hati adalah minal wajibat, sesuatu yang wajib, yang tertanam di dalam diri kita, di dalam hati kita dengan yakin, seyakin-yakinnya al-iman billah, yakni mengimani Allah Ta'ala. Harus dia mengenal Allah dengan sekenal-kenal, bukan tahu. Beda kenal dengan tahu. Tahu-tahu dengan Ustaz Taufik, tahu. Enggak TV itu kan, yang gemuk itu, ya, tahu kan? Nah itu Ustaz Taufik, tahu, tapi tidak kenal. Nah, ketika dia kenal Ustaz Taufik, oh Ustaz Taufik, rumahnya tahu, anaknya tahu, bininya tahu, dia galak makan apa tahu, cara dia kelakar tahu. Kalau dia lagi, kalau dia cuma sekadar tahu, tapi kalau dia kenal, oh, tahu dengan kenal lian itu beda. Ketika dia kenal lian, wong itu sun banyak tenang Ustaz. Wong dari Waragopit, wong dari Meranyat, Damaran, ui kono satu bit kenal baik, ingat di TV laga kisah. Tapi budak yang galak di rumah ni, ingat kalau anak tak baju di rumah, saking dia kenal. Jam 6 Ustaz bersih ke perut, jam sekian Ustaz tidur, jam sekian Ustaz di sini. Saking dia kenal, kitabnya di sini, dia punya kitab ini. Saking dia kenal, dia punya iwak. Jadi begitu bahasa kenal, semua yang dimiliki wong yang dikenal itu dia tahu, itu kenal. Nah yang itu yang ditanamkan kepada diri kita tentang Allah. Bukan cuma sekadar tahu. Begitu kita nyebut Allah, siapa Allah itu? Bukan nyebut Allah. Ya siapa Allah itu siapa? Sama dengan kita nyebut jam. Oh jam, komputer, Ustaz ni buyan ni komputer tu, cuma tahu on off, enter, delete. Itu kan. Fungsi yang lain Ustaz dah faham, cuma tahu batas itu. Tapi wong ahli komputer, begitu disebut komputer Pentium 4, begitu disebut komputer Pentium 4, dia tidak ada perlu nasibut. Pentium 4 adalah merupakan komputer yang berisikan komponen ini. Kalau kita menonton ini, muka ini jadinya ini tidak. Tapi langsung dengan keyakinan, dengan ilmunya, dengan ma'rifatnya, dengan tahunya tadi, dia sederhana. Oh, Pentium 4 ni tambahannya ilmu ini, gunanya baca ini. Ketika naik Ustaz komputer, iya komputer buat ngetik. Kalau nak ngitung ke on,
Mulak ngetik ini mulai nanti bahasa Arab ngobai ini. Kalau dia ya entar kuai, kalau nak tahu kecil ini, kalau ada seret, kecil ini di belakang klik, klik, mati, habis. Nak mati, tap, habis. Cuman di otak Ustaz cuman itu. Orang yang lain ngerti, tak ngerti. Kamu muat undangan, muat banner, baca kalau kan? Muat apa? Foto apa? Desain. Mana? Desain kok insinyur. Ya kamu nyambung, Ustaz batas itulah. Anda minta setkan komputer, nak nyalin kitab, nyalin doa, nak nyalin wirid, nak dibagi ke jemaah. Itu kan. Yang lain tidak ganti dianggap ke situ. Paling budak-budak main ini. Ada baca yang lain anak. Makrifat anak cuma batas itu, tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi ketika kita nyebut Allah, nah langsung masuk kalau dia yang menjadi ke, dia yang menghidup ke, dia yang membentuk, dia yang mengatur, dia yang menghinakan, dia yang memuliakan, dia yang menyehatkan, dia yang menyakitkan, dia yang menjadi rezeki, dia yang melancarkan, dia yang menyulitkan, dia yang menurun hujan. Terus yang itulah nyimpen kalau tersimpan iman billah. Wajib beriman. Bagian dari hati itu al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biwahdaniyatihi, dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai arti esa itu taufik siko itulah sampai hari kiamat. Siko itulah itu arti esa. Misal kacamata, kacamata yang anak makin ada persamaannya. Pergilah ke optik gawak, beb, beli kacamata. Nah ini lah modelnya. Oh ini mau kacamata. Ada kaca, ada. Tidak esa ni. Ada yang nyamui. Apa bentuknya? Misal ada dua, sikapnya ada di Amerika sana, tidak esa. Atau adanya kakek 1000 tahun lagi, tidak esa. Atau adanya kakek 3 juta tahun lagi yang nyamuk ini, tidak esa. Masih ada yang nyamuk, tidak esa. Arti esa itu idanian. Dari awal sampai tidak katanya nyamuk. Makna tidak sama tu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada Allah tu nyamui dengan segala sesuatu, tidak. Asy-syai' ghairullah. Arti syai' itu selain Allah. Allah tu dah ajar disama ke sifatnya, asma'nya, af'alnya, tambah lagi zatnya. Dah ajar sama. Sampai kata Sayyidina Ali, ma khatara bil bal Allah bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam diri kamu tentang Allah, itu bukan Allah.
bahasa baru ni, Allah tu tidak ajak direka, tidak ajak rekayasa. Kita nak nyari raya kita, mana lah? Abah-abah Yai-yai macam siapa lah? Mana lah foto yai? Galak yai kau foto kira-kira macam mana lah yai? Yai kau tu tinggi. Nah, kalau kau nak tengoklah mangsik kau lah. Nah, ada persamaan. Menangsik kali buat makan. Yai kau buang galak makan. Itu berbeza ya. Tengok mangsik kau, jalannya, itulah. Tidak berubah, itulah. Jadi ada yang pacak nyamui. Allah ajak apa baik? Disambungkan dengan ini, berarti Allah sambungkan itu. Berarti Allah benda. Nah, jadi Allah tu wajib diimani baik. Tidak usah nak mikirkan mana bentuknya. Dan yang nonton itu juga kan banyak dong sekarang. Buat apa kamu nak ibadat, kamu nyembah-nyembah Tuhan, kenal tidak dengan Tuhan. Sampai ada yang ngajari lah pacak tengok Tuhan. Tengok Tuhan tu enteng situ lah. Banyak Tuhan. Pilih nak yang mana, nak bertungkat, nak yang mana. Kerana mereka nyebutnya tu Tuhan kan. Nah, kita tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Hadis qudsi, Allah langsung ngomong dengan Nabi Muhammad, fikirkan apa yang kujadikan, tak usah mikirkan zat aku. Yang ngelarang tu Allah. Mungkin kita nak nyari, tidak ada akal yang bisa tercapai. Cuma yang mendapat keistimewaan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baca ngomong langsung kepada Allah pada malam Isra Mi'raj. Lain tidak. Nah, ini mungkin kita nak pencarian buta kepala, buta rambut bukan kepala. Yang hidup ini kan dua, cari yang dikongkon, gawe yang dikongkon, dasar gawe yang tak ada yang tak dikongkon. Macam kita dalam pendidikan, didik anak, pendidikan agama yang diutamakan. Baru pendidikan dunia dia hebat ke urusan ditanya. Kau ngajar dah anak kau semayang, kau ajari dah anak kau ngaji, yang itu bakal ditanya oleh Allah di akhirat. Tidak Allah nanya anak kau pintar tak matematika, bahasa Inggris, biologi. Ini anak di khusus ke biologi, matematika, bahasa Inggris. Malu anak kalau tidak jadi ahli ini, paham di kursuskan ini, dikuliahkan Nabi. Dia tidak mikirkan anak dah baca ngaji, tidak solat. Padahal ngaji Quran ada jaminan baca nulung kita di lubang kubur, jadi kawan kita lubang kubur, menunjuk kita syafaat di akhirat. Ini tidak ada kita siapkan. Kita nyiapkan sesuatu yang tidak bakal mempengaruhi kita, bahkan yang menghabiskan waktu dengan berpikir tentang itu.
Berarti Ustaz tak ada perlu gino dunia. Bukan. Salah persepsi. Sehingga waktu tu habis ngejeri dunia. Ini nama macam pagi yang muda-muda ni. Ustaz tahu ada bayi yang mamanya, bapaknya, ibunya meloklah ngajar pagi-pagi nak. Paksa topik pagi minggu. Majulah, bangun. Salat subuh lah. Pergilah majlis sana. Dengar juga. Itu digering, anak tu digering. Karena itu tugas. Ngarah ke. Ngajar aja. Ngarah ke nak. Boleh di majlis. Yang lah sudah punya dapat ilmu di majlis. Di rumah ada bini, ajar ke bini. Di rumah ada anak, ajar ke anak. Melepaskan kewajiban. Ya. Jadi Allah Ta'ala tadi cuma ngongkon pekekan yang dijadikan. Jadi asar af'al namanya. Alam semesta ini namanya asar af'al, bekas perbuatan Allah. Kita ni bekas perbuatan Allah. Setiap barang yang ada itu menunjukkan ada yang ada. Tidak mungkin barang yang ada tu tidak kata yang ada. Kenapa Allah Ta'ala menunjukkan af'alnya, tidak menunjukkan zatnya? Karena kalau Allah menunjukkan perbuatannya, otomatis berarti yang punya perbuatan itu adalah yang kuasa. Yang muat speaker ini, pabrik tidak kejingaan, pabriknya di mana, wongnya mana. Tapi yakin tak mungkin terjogok ini. Pasti ada yang muatnya. Meja, pasti ada tukangnya. Itu. Alam semesta ini terjaga dengan berbagai macam keindahan. Allah jadikan langit dan bumi, coba bintang, bulan. Bintang lebih besar kan? Dari bulan. Matahari matahari besar bintang. Masih besar bintang. No. Ingat kecil. Dan posisinya bukan dilempek, ngantung itu. Pacak tidak nyampak. Bukannya matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Dia ada di gugusan Bima Sakti. Ecaknya gugusan Bima Sakti terdiri dari 9 planet kan? Bilang kan? Kayak uang itu Mars, Jupiter, Liana. Nah, kalau macam ini, menurut para ahli diselidiki si planet-planet ni, ada yang planet dinginnya, beku masuk sana mati. Ada yang panasnya. Satu-satunya planet yang pacak ditunggui cuma bumi. Menurut penelitian katanya bumi ini bulat. Nah, kadang bocok, kadang wawa, kita tak tahu. Tapi tak terjungkit. Bagusnya Tuhan ngatur. Mungkin kita lagi nyenggetin. Allah alam. Posisi kita lagi ngapa, Allah alam. Itu yang dipikirkan. Oh Allah baik. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Pokok kamu nak tengok mana Allah jadi penonton. Wa ila samai kaifa rufi'at. Allah angkat langit. Allah Ta'ala bentangkan bumi. Dapat tengok banyak di laut itu, ya Allah. Giliran modik-modik ke jalur ceramah. Masya Allah, alam luas laut. Begitu kita tengok TV, ada di mana tu yang di empat apa ni? Yang tempat iwak bagus. Empat apa itu? Raja Empat itu. Iwak ini dibikin akuarium. Masuk baca tengok jauh laut. Alang kebagus iwak. Kenapa kau tengok TV? Rupanya begitu. Ada iwak yang sekarang banyak di rumah-rumah orang berduit, iwak yang kuning kecil. Ternyata iwak itu dia sebanyak iwak itu cuma ada sikok lanangnya. Yang lain betina. Iwak-iwak ini tak galak kahwin kecuali dengan yang tua. Setelah dia mati, iwak betina yang paling tua ditakdirkan oleh Allah berubah jenisnya jadi lanang. Nah jika ada LGBT juga iwak pakai berubah. Nah pajak berubah situ. Dia dah ajak pasang kahwin. Ada yang lahirnya tina kalau kakek dalam bentuk sekian jadi lanang. Oh, tengok TV, nah itu pula. Subhanallah. Kuasa Tuhan kan. Ajak ngubah jenis. Ajak ngubah jenis. La haula wa la quwwata illa billah. Kemanian ilmu manusia. Bagus. Laut. Ada ubur-ubur karang. Hidup. Ya Allah. Yang itu fikirkan. Macam badan kita ni. Ada empedu. Rupanya di doktor empedu di badan ini sebagai kotak sampah. Sebagai kotak sampah badan kita, kotor-kotoran rasanya dipedu. Makan makanan diolah oleh ginjal. Minuman kalau macam kotorannya dibuang lewat kencing atau lewat keringat. Kalau sudah kena ini, itulah yang ini panjang. Usus 12 jari, ada usus 7 hari. Ada usus ini, ada usus ini. Tambah ini usus besar, usus kecil. Tambah Allah Akbar. Nah yang itu yang Tuhan kau fikir gitu. Dari sperma. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Manusia itu tidak tengok apa. Dia dijadikan dari sperma. Sperma tu metu masuk perut betina, jadi budak. Nyampak di got makan lewat delap. Tak jadi apa-apa. Mungkin lah delap turun je. Nah, dari sperma itu Mima'in mahin, banyu yang hina itu nyiumnya dewek lagi nanti. Sakit nyium bau sperma. Muka terjogok kita ni. Kenapa dia jadi ke dari banyu hina? Biar tahu kau tu banyu mampu. Di Sayyidina Ali, kau tu jadi ke di tempat kencing, diproses di lubang kencing. Jadi dari lubang kencing
metu dari lubang kencing supaya tidak sombong. Tak ada ngasa diri berduit, ngasa diri kaya, diri pintar. Berduit tak siapa duit ke kau, gagah siapa ngagah ke kau. Kita kaki semut, anda lagi sarung berjalan. Baru semut belum gajah. Coba man kaki tu gajahan. Mak kaki semut. Baru semut. Tangan semutan. Sudah dah baca lagi aktivitas. Nah, bikin itu Jadi kalau kita tahu asal usul kehidupan ini, tahu mengenal Allah Ta'ala, sulitlah untuk jadi orang yang sombong itu sulit. Jauh panggang dari api. Nak jadi orang yang sombong itu tak payah. Tapi kalau tidak kenal Allah, tidak tahu, tidak paham dia makrifatnya, kenalnya kepada Allah, itulah gagah aku, berduit aku, galonya. Coba buang apa berdagang, wong pemodal kita pemodal, wong berhasil kita rubuh. Wong berjalan nyari pelanggan sana sini, kita berjalan nyari pelanggan. Wong berjalan dapat hasil, kita tidak. Satu saat dapat hasil, satu saat wong tidak. Allah ngatur. Ada orang punya toko berhasil, ada yang tak berhasil. Ada tak baca jualan di toko. Saya punya kawan di Palembang jualan larisnya cuma gobak biasa. Jumpa ada tempatnya sudah berpuluh-puluh tahun. Laris mak lepoh, kan laris mesai nyewa tempat jualan ini cabang. Nak laku 10 berkodak ingat padahal sama cabang ini. Omongan tu misal dia ada di Subang Ele, dia orang Subang Ulu tak jauh gini apa Ele, buka di Ulu masih naknya berangu. Kita Subang dah lain. Sama baik. Tidak. Taiwan juga tidak. Tempatlah duduk sini nak pakai piring, bawahnya nyuk piring apa? Plastik. Nyongkok lah kata bangku. Jadi kita sebuang kan, no. Ada tempat tak sedap. Pada cabang dia tu lah Taiwan. Dah buka pula cabang, masih dah laku. Jadi main situlah. Jadi orang ni yang nak market, pokoknya umat rezeki dia di situ. Baca. Yang mak-mak itu tu nak fikir kan, oh katanya kuasa kita, katanya kemampuan kita, kuasa tu, mak itu. Mana Tuhan ya? Kalau langit setinggi ini, Tuhan berarti lebih tinggi. Langit, mak ini. Kalau misal Tuhan itu pendek, tak sampai ngawi ke langit, berarti lebih tinggi. Tinggi tak langit? Tinggi. Jadi tukangnya apa? Nak lebih tinggi. Berarti Allah ada ukuran. Mak mana Sidratul Muntaha? Kalau Allah itu sifatnya sambungan manusia, butuh waktu dan tempat. Macam kita sehari ni, rumah kita kan lain-lain. Udi lain, Mangalwi lain, Padil lain.
Dia mana ada di 15 sila? Mana dia? Lagi cawisan seberang. Siapa kata? Kalau Allah tu sifatnya butuh tempat, mana Allah? Lagi 12 sila. Jadi Allah satu lu, satu lain mana? Ada. Lagi kalau lagi kontrol. Idamah itu Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh tempat. Jadi nak acak nak disambungkan. Tak acak nak disambungkan dengan kalau suatu. Kalau ada pelajaran ngajari ngongkon bertemu Tuhan, ngongkonlah ke kelenteng. Kalau nak bertemu Allah, nak kata kita. Kalau nak bertemu juga, tidak akan bojah dulu. Itu nak kau swida, mana bendem. Nak bendem, kau swida, banyak banyu. Nah, nak tinggi puncak. Iya. Pokoknya main hari lagi nak dicari hukum, ngubur kong mati. Berhubung tanah ni sudah penuh, nak dikubur tegak. Kuburan ni lah penuh. Nak nyari hukum mau mati, boleh tak dikubur ke tegak? Jadi banyak boleh. Ya, orang yang buat ustaz, kenapa? Oh ustaz, macet kan Ampera macet. Musim 4 macet. Ustaz, aku mau ustaz ni. Amolah jalan. Musim 4 tu macet. Sejam tu mau ustaz. Oh macet ustaz. Cik, jangan dengan dunia. Lubang kubur lah macet. Lubang kubur lagi lah macet. Ngalami dong. Nak agak sudah pinggir kot tanam kena ayo orang ngubur itu. Yang ahli waris lama itu, yang tukang kedok lama itu, yang dolim lagi pemerintah. Bukan tak maya itu. Maya berapa itu mas sekarang? 100.000 sekali ngubur itu. Ada suratnya itu. Nah, ngeduknya 400. Ada yang sampai juta biayanya. Ada juta lebih di Kamboja. Kita nyari mana ada. Siapa ada keluarga meninggal, oh ya sudah. Kita tidak ngongkon dia, tak ketemu. Tapi kalau kita ngongkon kuburan itulah ngeduk, bertemu. Ada dia simpenan. Macam ada dia hampir-hampir. Tak lagi mikir ke kuburan. Kata ada teratur. Yang teratur kebun bunga. Iya, setahun mayar sekian juta. Per 3 tahun aku. Tak boleh makin dapuran. Katanya makin rumput deh. Di piaronian. Merapi ni Nah, kalau umat dirilah perumpulan Allahu Akbar. Dari banyak lain mati dengan hidup kita. Banyak berceritaan itu minta kiamat kelak. Saking dahsyatnya azab lubang kubur. Bukan dikit lubang kubur tu berceritaan. Sangkanya kalau kiamat tu lebih aman, lebih luas. Lubang kubur tu kena azab. Azab di lubang kubur itu cuman sepersekian dari azab akhirat. Waktu Sayyidina Utsman lewat di kuburan nangis. Nangis. Disahabat ngapa minum ini? Aku nak ingat kuno
kuburan. Kenapa? Ada hadis Nabi, kalau orang masuk lubang kubur ini aman, dapat nikmat, di akhirat lebih nikmat. Kalau di juru kubur ini dia dapat azab, di akhirat lebih berat. Karena azab di lubang kubur ini sepersekian dari azab akhirat. Jadi kalau bakal dapat azab 100% di akhirat, di lubang kubur itu cuma sekian dari 1%. Sepersekian dari 1%. Satu. Kedua, lamanya lebih lama dari hidup dunia, bukan dari akhirat. Dan akhirat selama-lamanya. Lubang kubur itu lebih lama dari dunia. Berkali-kali anak ngomong, Nabi umur 63, tapi Nabi lah ada lubang kubur 1000 tahun lebih. Belum kiamat. Kali dah ngawak amal, kalau ayah main HP terus, nah, paket habis gelisah. Paket habis gelisah. Tiap hari HP dipegang, dibuka. Quran jangan kena dibaca, ditepak lagi lah. Taruhlah tidak baca Quran, tidak pegang Quran, tapi mulutnya tidak baca Quran, tidak baca solawat. Apa dia nak digawak mati? Lagi you tahu kawan kamu lubang kubur cuma sikok amal soleh, titik. Nak dibuat amal soleh. Tadi dia tahu amal soleh, amal. Haji, amal tu ya haji, ya solawat, ya zikir, ya tasbih, ya tahmid. Nak dibuat. Subhanallah wa la ilaha illallah akbar, sehari 100. Subhanallah wa bihamdihi, sehari 100. La ilaha illallah paling kira 12. Banyaknya bagus. Salawat paling dikit pagi 10, sore 10. Ini tahu sudah. Diajar oleh Rasulullah dan dibuat. Mati kan tiga ewean orang. Lemak kalau cuma nyendeng. Biarpun tidak kita tidak digepuk, tidak diapa coba ewean deh. Ewean beli ruangan. Taruhlah ada makanan, ada minuman, kata ewang lah. Tidak nyaman. Tapi kalau kita galak baca Quran, galak beramal soleh, Haji Nabi, lagi amal tu ngewangi kita. Gaya bagus nian, baunya wangi nian, terang gaya. Cuman gaya macam gaya kita. Ditanya kenal tak kau dengan aku, tak tahu siapa. Apa gaya kau cak gaya aku? Aku adalah amal baik kau. Allah lupa aku, ngewangi kau di lubang kubur ni sampai hari kiamat. Tambah lagi kalau galak ngaji, Quran juga berbentuk gaya kita. Ngewangi, ada rewang, jadilah rewang kelakar orang dua. Ha? Main HP dia mana lemak? Orang luar nak mana sehat aku ya. Yang luar ni lah kita jadilah. Ini ngocek kenapa isiran. Saking nikmatnya kakek lubang kubur di Nabi. Lamalah solat sunat 2 rakaat. Saking orang ahli ibadat, nikmat dalam kubur itu dengan macam lamalah solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat tak sampai semenit. Nah, kiamat tahu perasaan. Yang ngasuh lama tu orang yang punya dosa. Sesuatu yang kita tunggu tu lama, yang tidak ditunggu tidak lama. Dengan ceramah, setuju kita dengan kiai itu, dengan ustaz itu senang. Oh cepatnya habis 5 menit ceramah. Senang. Coba tak ada senang. Oh
ambon. Dengan lagi tengok jam. Celok. Tidak setuju. Sama dengan kita tengok barang, tengok sesuatu. Lama pula menghabisnya. Cuma kan tidak ada tu. Dengar. Jadi kesimpulannya, yang ngerasa lama di lubang kubur, yang ngerasa lama di padang mahsyar, cuma sikap wong yang punya masalah hidup. Tidak solat, tidak zakat, makan haram, makan hak wong, tidak amanat, tidak jujur. Banyak idaknya. Mestinya punya wong tidak tunjuk ke. Mestinya ini tak disampai ke. Punya wong diakui, barang dilarang digawe ke. Yang harap itu kan ada masalah. Kita tanya, kenapa kau tak ajak ngaji di Tuhan? Itu nyawa ni. Dia nak belajar dulu. Tuhan kan buat belajar. Malaikat kata sengingi numpang. Kau nak ngapa tak solat? Ngapa tak zakat? Apa jawab? Dah tahu. Apa jawab? Tak. Ditanya kalau balik. Yang punya harta tidak berzakat, yang durhaka dengan mak bapak, adik-beradik tidak seteguran. Alah banyak dosa. Dosa tidak seteguran, dosa makan hak wong, dosa durhaka mak bapak. Ini yang nyangkut wong ngalon. Kalau macam kemarin di TV, bintang film kena tangkap gara-gara narkoba. Saya minta maaf dengan penggemar saya. Ada hubungan? Kau yang narkoba, minta maaf dengan kami. Kata urusan. Kalau salah minta ampun sama Allah. Minta maaf dengan mak bapak kau, menyesal ke mereka. Kami kata urusan. Dosa ni ada dua, ada langsung dengan Allah, ada langsung Allah. Raja melok kan hubungan dengan Allah. Berhutang tidak bayar. Lah berhutang duit haram pula. Allah kebanyaknya itu. Lah berhutang nak dibayar, minjam duit haram, penyakitan pula. Coba. Jadi walhasil ala kulli hal. Jadi bahasanya itu yang bakal kita temui itu di Quran Yasin, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Puji Tuhan, pada hari itu tidak ada yang dizalimi dengan azab. Tidak ada juga yang dijak nikmat, kecuali itu dari hasil perbuatan dia. Tinggal kita nak lemak tak lubang kubur, nak lemak, ngasuh banyak dosa, ada kesempatan taubatlah, cari amal. Katik bacaan nyapu langgar, nyapu masjid, asal mikir kena upah. Katik gawin laki kacau langgar, lapi lantai langgar, minta pengurus pak, minta duit pak, ngapa nak beli pembersih lantai, nak bersih lantai musola, lapi satu biji pasir masjid kita bersihkan, kata Nabi itu bakal dapat bidadari. Nilai kebaikan. Maka zaman dulu banyak bujang tua tu ngurus masjid. Jadi menganggap bidadari. Bidadari liwat, bini liwat, uncul kalau dua-dua. Ya Allah. Nilai, ada nilai. Jadi
di sebelah Sulu dulu ada wak apa tenang, boleh cerita bukan zaman anak mampu. Dia tiap sore pergi cepat masjid Seri Lembu, nyapu, tentang jadang, pokok tiap sore. Tidak ada ngongkon bagian pembersihan masjid, tidak amal tiap sore. Dengar cerita Allah, ya Allah, wong nyaksi segala begitu dia meninggal, lubang kubur itu klinisnya licin macam di semen. Dengan kapal sampai sehari di kuburan, rumput dia tak tumbuh, sangkit bersih. Wongnya tu nak kata harapan apa? Macam kalau di TV itu kan ada waktu tukang kembang apa tukang apa mati, itu juga amalnya cuma itulah. Tiap habis sholat, sampah-sampah depan masjid tu disapuinya, dia nak sapu sikok sambil jualan. Nah, jadi sekali hari masjid tu lah di semen, nangis dia. Kenapa? Kamu lah nutup amal buat aku ni, aku nak cak nyapu lagi. Jadi tak sepiro. Maka kata ulama, jangan kita ngira amal kita besar tu ada nilai. Yang tak sepiro tu lah. Jadi Allah tu penilaian cuma Allah yang punya. Kita kayak yang kau sedekah besar-besar, boleh besar walau lah. Yang besar belum tentu dapat, yang kecil belum tentu lepas. Yang penting kesimpulannya yang besar dibuat, yang kecil pun dibuat. Kesimpulannya kemana yang kita mampu. Di dalam hati meyakini Allah Ta'ala biwahdaniyati, keesahannya, wa bisifatihi, sifat-sifat Allah Ta'ala, yakni sifat yang mantap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat subutiyah wasalbiyah, dan sifat salbiyah. Sifat salbiyah sulub kitab salaf ini sifat yang menafikan sifat bahagia bagi zat. Panjang ini penguraiannya. Jadi ini sifat salbiyah ini sifat yang tidak ada di makhluk, Jadi idam bako mukhalafah lil hawadis qiyamul binafsi wahdaniyat. Ada 5. Allah tu kidam, bako, bekal, mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan yang ada. Qiyamul binafsi, berdiri sendiri, wahdaniyat esa. Ini sifat salbiyah. Sifat salbiyah menafikan sifat bahagu bagi zat. Kalau sifat bahagu ni kan ada awalnya, tidak ada kidam, ada akhirnya, tidak bako. Namanya Adam sabik, Adam lahik, dalam bahasa yang lain. Datu mukhalafah lil hawadis. Allah, kalau kita ada persamaannya, Allah kata persamaan. Qiyamuhu binafsi, Allah berdiri sendiri, tidak ada butuh suatu. Kita ni butuh. Nak makan harus ada petani, petani nak berhasil harus ada pupuk, pupuk nak berhasil harus ada pabrik buat pupuk, pabrik nak berdiri harus ada tukang besi. Panjang ceritanya. Nak ngapak rumput harus ada perang, perang dibuat orang manjat.
Asalnya dari besi, besi dari mana? Kita nak pakai sendal, sendal dibuat dari getah. Getah asalnya dari batang karet ditanam. Sekian hektar, murah pula walaupun dia jengkol. Rucaknya memang. Kita mata buta. Tak jengok kabur perlu kacamata. Berarti butuh kepada optik. Optik nak buka ada izin pemerintah. Optik itu pokoknya tak baca hidup manusia berdiri sendiri. Kecuali Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu itu Allah. Kalau kita rancak makan pempek harus ada sagu, pakai wak. Diadani dulu, dia lemak je telur. Panjang ceritanya. Tak. Itu kali ada bahasanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyinari hati kita dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita baca meneruskan waktu kita isi dengan hal yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sudah aman dari Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اهدنا اللهم نور قلوبنا الى الهدايه كما نرضى بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين صل وسلم على جميع المرسلين الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته